Horas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita, yang tertulis dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Demikianlah dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Sekali lagi saya bacakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Luar biasa firman Tuhan bagi kita. Saudaraku ini kasih Tuhan, kecenderungan kita yang namanya harta yang berharga pasti tidak kita letakkan dengan sembarangan tempat, ya. Dan pasti tidak akan kita sia-siakan, ya. Namanya barang yang berharga. Apakah itu namanya uang, emas, berlian, mutiara, pasti kita pelihara sedemikian rupa. Nah, sekarang ada titah dari Tuhan. Peliharalah harta yang indah. Apa itu hartanya indah? Kalau dikatakan hartanya indah dari Tuhan, berarti melebihi dari apa yang indah di dunia ini. Hartanya indah dari Tuhan melebihi dari emas, berlian, apapun yang ada di dunia ini. Kita diingatkan bahwa firman Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih berharga. Kenapa? Karena firman Tuhan mampu untuk memberi kekuatan kepada kita, mampu untuk menyelamatkan kita. Itulah hal yang indah. Karena itu, camkanlah dalam hati kita masing-masing melalui firman renungan pagi hari ini, kita diingatkan dengan satu ungkapan. Apa itu? Tiada hari tanpa firman Tuhan. Sebagaimana kita setiap hari butuh makan dan minum secara fisik, secara jasmani, demikianlah juga secara rohani. Kita perlu makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Sebab itu dikatakan ke Timotius, ya, oleh Rasul Paulus, yang pada saat itu Timotius sedang memimpin jemaat di Efesus di dalam usia yang muda. Dia diingatkan melalui firman-Nya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dengan kata lain, bukan setahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Karena kita manusia, sepanjang hidup kita, selama kita hidup di dunia ini, peliharalah harta yang indah itu. Kenapa? Karena itu yang mendorong kita supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Supaya apa lagi? Supaya kita rindu bersekutu kepada Tuhan. Apalagi supaya kita juga diingatkan, jumpa hari Minggu, kita datang beribadah, berminggu, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Dan banyak lagi hal-hal yang indah diingatkan kepada kita melalui firman-Nya. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa bertakhta dalam kehidupan kita, sehingga setiap orang yang memelihara firman Tuhan, yang hidupnya tinggal dia dalam firman Tuhan, maka dia sudah terdorong, hidupnya pun akan semakin indah. Wah, luar biasa. Bagaimana, saudaraku? Apakah kita masih penuh kebimbangan, kekhawatiran? Apa kita masih terus termenung, bertanya-tanya, bagaimana masa depanku? Di mana kita lihat kecenderungan manusia
sering bingung di era yang cepat berubah ini. Tetapkanlah hati kita, hanya firman Tuhan yang mengindahkan hidupmu, firman Tuhan yang mengindahkan masa depan kita. Setialah sampai Yesus datang kembali. Amin, kita berdoa. Betapa indahnya Tuhan firman yang Kau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami ini, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, Engkau melihat sendiri Tuhan, bagaimana anak-anak-Mu sekarang dalam mempersiapkan tahun yang Tuhan anugerahkan ini kepada kami, supaya kami tetap siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Ketuklah hati kami, agar seluruh anak-anak-Mu Tuhan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan di dalam tekad yang satu ini, tiada hari tanpa firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu mendorong kami, agar kami tetap dengar-dengaran akan suara-Mu, akan firman-Mu. Tatap dirilah semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada sekarang. Engkau menyertai mereka, Engkau menolong mereka. Berkati apa yang dikerjakan oleh tangan dan pikiran mereka, sehingga hidup mereka pun penuh dengan kebahagiaan. Berilah Tuhan sukacita dari-Mu Tuhan mengindahkan hidup kami, sehingga kami tetap penuh dengan pengharapan. Engkaulah Tuhan kami, Allah kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.